Selamat siang, saya adalah Teguh Reza Syah, Eksekutif Director pada Global Insight Forum di Indonesia. Kami sangat berbelasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran pada hari Sabtu pagi waktu Iran. Kami menyesalkan terjadinya peristiwa pengeboman oleh Amerika Serikat dan Iran dan Israel atas Iran. Karena sebenarnya negosiasi antara kedua negara sedang berjalan baik. Namun seperti biasa, Israel itu melakukan hambatan karena Israel berpikir bahwa progres dari suatu negosiasi tersebut akan berdampak negatif bagi Israel di masa depan. Karena itu Israel melakukan sebuah preemptive strike. Israel bersama Amerika Serikat melakukan pemboman habis-habisan atas Iran, dan karena itu dapat dimengerti Iran melakukan pembalasan sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Serangan dari Israel dan Irak dan Amerika Serikat atas Iran itu sebenarnya juga bertentangan dengan hukum internasional, karena sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dari dokumen Piagam PBB, terlarang melakukan serangan pada suatu negara yang berdaulat. Sejak itu terjadi saling balas antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Dalam hal ini kita melihat bahwa Iran berada pada posisi yang mempertahankan diri. Wafatnya seorang ayatullah, pemimpin tertinggi, tentunya akan berdampak sangat besar pada negara tersebut. Saat ini Iran sedang berkabung untuk 40 hari ke depan. Selama 40 hari berkabung tersebut tentunya akan terjadi kesulitan yang luar biasa pada lembaga kepresidenan Iran dan juga angkatan bersenjata Iran. Saya sangat berharap Dewan Rahbah yang berada di Iran itu bisa segera memilih seorang ayatullah, yang selanjutnya ayatullah itu mendapat kemampuan, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Iran dan tentu saja memimpin angkatan bersenjata dan lembaga kepresidenan Iran. Yang akan terjadi sementara adalah kegamangan, karena Iran harus membuktikan ke dalam dan luar negeri bahwa mereka tetap berdaulat dan mereka mampu menjalankan pembangunan dan mereka mampu mewarisi tugas-tugas yang diamanahkan oleh Ayatollah Ali Khamenei almarhum. Kemudian juga akan menarik mengamati bagaimana Iran akan berperilaku. Ini adalah periode yang sangat sulit karena menciptakan suatu koordinasi di mana semua elit Iran mengedepankan sisi-sisi kenegarawanan mereka akan sangat sulit, apalagi di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini. Ekonomi Iran masih diganggu oleh Amerika Serikat. Kemudian komunikasi masih sedang diperjuangkan. Kemudian pada saat yang sama Iran menghadapi juga masalah, mereka belum tentu mengetahui keberhasilan dari pembalasan mereka atas aset-aset Amerika Serikat dan aset-aset Israel yang ada di Timur Tengah. Sebelumnya Iran sudah mewaspadai hal ini akan terjadi. Seminggu sebelumnya itu Duta Besar Iran di PBB itu menyurati Sekjen PBB dengan mengatakan bahwa seandainya Iran diserang, maka berikut ini adalah sasaran dari peluru kendali balistik Iran. Peluru kendali balistik Iran terhadap aset-aset Amerika Serikat di perairan di Timur Tengah, kemudian juga aset-aset Amerika Serikat yang berada di uh, yang berupa pangkalan militer di negara-negara Arab tertentu. Dan juga tentunya Iran mengatakan akan menyerang lewat peluru kendali balistik atas wilayah Israel. Tentunya akan ada pertanyaan bagaimana dengan Selat Hormuz. Saya pikir Iran tetap akan mempertahankan kewibawaannya di Selat Hormuz dengan melarang kapal-kapal masuk dan juga kapal-kapal keluar. Karena Iran mengerti ini adalah saat yang sangat menentukan. Iran tidak boleh terganggu oleh provokasi pihak manapun untuk memperlonggar kemampuannya mengelola Selat Hormuz tersebut bersama Oman. Selanjutnya Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah negosiator. Ini merupakan suatu ide yang sangat baik ya. Tapi juga tentunya kita harus berpikir bahwa ide negosiator itu hendaknya disetujui oleh kedua pihak yang bertikai, yakni Amerika Serikat dan Iran. Tentunya kita harus mengerti bahwa kita tidak berhubungan dengan Israel. Jadi kalau nanti Amerika Serikat mengatakan dalam perundingan tersebut harus melibatkan Israel, maka Indonesia akan sangat kesulitan di situ, walaupun Iran mengatakan bersedia difasilitasi oleh Indonesia. Juga Indonesia hendaknya sejak dini menyatakan secara tegas
bahwa dalam memfasilitasi ini kedudukan Indonesia adalah sendiri atau bersama ASEAN atau bersama organisasi konferensi Islam ataupun berdasar atau kerjasama dengan Liga Arab. Dan untuk itu hendaknya kita sangat berharap Indonesia berhasil menjalankan misi ini. Kapan misi ini akan berjalan? Saya pikir 40 hari ke depan setelah masyarakat Iran selesai dengan berkabungnya, dan tentunya dengan pendekatan khusus kepada pemerintah Iran bahwa Indonesia bersungguh-sungguh, bahwa Indonesia akan berlaku sebagai negosiator yang adil. Sekian, terima kasih.